Halo, selamat malam umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Kali ini saya bakal review motor yang mirip dengan motor yang kemarin tayang ya cuy. Tapi ini beda lagi, yang kemarin dengan ban kecil ukuran 300 ring 17. Kali ini kita pakai Supra bapak lagi basicnya, dengan basic mesin Astra Grand, Honda Supra 100 dan sebagainya. Itu mesinnya sama aja sih menurut saya. Dan kali ini motornya tampilannya lebih terlihat garang cuy, terlihat kekar cuy, tapi tetap masuk di basic motor, lebih kental di klasik ya cuy. Jadi ini motor bikin saya pengen juga ini, gara-gara bikinin motor pesanan dari Om Daniel Timika ini cuy. Jadi bikin galau juga nih, saya pengen bikin motor model seperti ini dengan basic tapi mesin laki ya, 150 cc atau 225 seperti Scorpio, Honda Tiger dan sejenisnya. Apalagi banyak juga kan mesin motor-motor yang murah seperti Bison, apalagi ya, mesin-mesin motor yang murah kayak Mega Pro Mono dan sebagainya. Banyak banget lah referensi mesin-mesin motor yang bisa dibikin tampilan lebih ganteng dengan harga mesin yang murah, terbilang mungkin harga 6 jutaan itu Bison ya. Dimasukin di body seperti ini, ganteng banget cuy pastinya. Oke, langsung aja bakal kita bahas satu persatu per partsnya ini motor. Langsung aja kita bahas per item dari parts yang kita pakai di motor ini cuy. Langsung aja dari bagian atas dulu, oke? Jadi untuk di bagian stang, kita udah pasti custom dari pipa yang harus kita bentuk dulu, di roll, nggak asal-asalan pipa ya, pastinya perlu proses. Dan cabangnya atau risernya kita biasanya pakai dari BMX atau dari pabrikan merek-merek lain, dari Protaper atau dan sebagainya, atau banyak lah. Tapi kali ini risernya itu kita langsung, jadi kayak sepeda unta zaman dulu, dimasukin di asnya, dia langsung dibaut di bagian bawah sini cuy. Untuk bautnya, pengaitnya kita pakai 2 dengan ukuran baut 12, otomatis nggak mungkin bakal sampai melintir, kecuali di senggol orang ya, atau di gimana lah gitu, tapi jangan sampai lah. Pastinya udah kita pertimbangkan untuk kekuatan stang, untuk pencapitnya dan sebagainya. Udah diuji layak jalan juga cuy, jadi udah pasti motor ini lebih safety juga. Lanjut lagi ke bagian fork depan, kita pakai Springer. Nah ini mungkin Springer ini terlihat simple ya, bahkan kalau saya bilang simple banget, karena emang ini motor kita sebutnya dengan Springer ini abal-abal. Beda lagi dengan Springer yang bakal direview teman-teman saya kali ini cuy. Jadi perbedaannya seperti apa? Lihat dulu Springer dengan yang hasilnya lebih detail lagi daripada ini. Jadi Springer yang kita sebut abal-abal bukan berarti nggak fungsi. Ini tetap berfungsi cuy. Nih ya. Jadi bagian depan Springer, per yang bawah main, yang atas juga main. Apa sih kegunaan per yang atas? Kegunaannya untuk ngeredam baliknya. Jadi nggak asal-asalan ngayun, ketika baliknya dia terlalu konstan. Jadi tetap harus ditahan dengan per. Bedanya dengan Springer yang tadi udah dijelasin kawan-kawan tadi, itu jauh banget. Karena dari pernya, dari materialnya dan sebagainya, detailing pengerjaannya. Untuk harganya pun udah disebutin kan tadi, dan udah beda lah. Untuk Springer aja seharga itu, otomatis dengan bahan dan sebagainya lebih oke. Bukan berarti yang ini nggak kuat, karena nggak mungkin juga lah ya kita motor untuk harian dengan beban pengendaranya kurang lebih 100 kg. Orangnya Om Daniel itu tinggi besar, jadi memang dari awal saya pasti seandainya mau custom motor harus memastikan tingginya berapa, berat badannya berapa. Jangan sampai motor dipakai itu nggak nyaman di ownernya gitu. Jadi Springer depan walaupun abal-abal tapi tetap fungsional dengan baik cuy. Kelihatan ya di kamera, mungkin ntar kamera bakal zoom. Oke, lanjut lagi. Untuk lampu depannya kita pakai LED. Biasa kita sebut atau orang-orang nama panggungnya lampu ini owl ya, tipe owl. Karena mungkin kayak apa ya, burung hantu gitu ya, atau kayak matanya burung hantu atau mukanya burung hantu gitulah. Mungkin seperti itu. Dan motor ini juga udah dilengkapin remote, jadi bisa manual atau kita bisa manasin dengan jarak yang cukup jauh. Kita di dalam rumah, motor bisa kita hidupin.
Terus untuk lampu sennya kita udah pakai LED. Nih, kita coba. Nih, tapi tetap nggak silau ya cuy. Udah jelas. On off saklar lampu, model-model klip strobo atau apa gitu juga fungsi. Nah, jadi sen kanan juga oke, depan belakang semua aman. Stop lamp belakang, kelistrikan semuanya normal, nggak ada masalah. Dan ntar bakal kita hidupin seperti apa suaranya. Untuk lain-lain bagian tromol set depan belakang kita seperti biasa pakai Supra 125 set depan belakang dengan kaliper Nissin. Kali ini kita disc brake-nya pakai yang model standar, model original gitu, karena biar tampilannya masuk aja untuk di model klasik. Biasanya kita pakai Nissin juga, tapi kali ini kita enggak. Seharusnya ini kaliper kita pakai model yang original dari copotan Honda Beat, Vario dan sejenisnya. Mungkin bakal dia lebih masuk. Jadi sesuai dengan master rem kanan kiri yang modelnya model-model standar klasik gitu. Lanjut ke bagian bawah. Jadi kita pakai ban Swallow ukuran 400 ring 17 dengan velg Rossi black dengan ukuran 350 atau 3,5 inci cuy, ring 17 juga. Terus di bagian gas tank ini kita pakai bahan plat yang bagian atas dan bawah itu langsung pipa ya, jadi langsung kita tutup. Dan kapasitasnya total kurang lebih 2 liter. Jadi dengan basic mesin Astrea Grand 100 cc atau Supra Bapak 100 cc, kapasitas tangki 2 liter itu bakal bisa menempuh jarak kurang lebih 60 km. Udah cukup banget ya ketika kita motoran santuy. 30 km itu udah 60 km itu udah cukup jauh loh. Karena nggak mungkin juga kita setiap hari motoran sejauh itu. Jadi udah cukup banget seandainya ini motor dipakai kota-kota, jarak dekat dan sebagainya. 60 km aman banget cuy. Lanjut lagi di bagian jok atau saddle, kita pakai model per karena suspensi belakangnya ini rigid, alias nggak ada suspensi seperti chopper gitu. Jadi untuk bagian joknya kita pakai bahan kulit. Dengan bagian belakangnya kita ada per, jadi dipakainya juga nyaman. Dan ada alternatif keduanya lagi nih, nggak mungkin tekanan roda kita seandainya isi 30 PSI, harusnya ini harus udah pakai nih 25, 22 PSI. Itu gambaran aja ya, simulasinya aja. Jadi tergantung nyamannya teman-teman mau dipakai ukuran berapa untuk roda belakangnya. Karena setiap berat badan yang memakai akan berbeda ukuran kenyamanan tekanan roda gitu cuy. Jadi di pinggang pun tetap aman karena ada pernya di jok, dan tekanan roda sedikit dikempesin cuy. Jadi lebih nyaman lagi gitu. Oke, lanjut lagi cuy. Mungkin teman-teman pada nanya ya, ini ada kunci. Mungkin dikiranya ini untuk filter udara aja, enggak. Jadi box kelistrikan, box aki dan sebagainya semua ada di dalam sini cuy. Jadi CDI, coil, kiprok dan semuanya lah tentang kelistrikan kita masukin di dalam satu box, termasuk filter udara bahkan untuk di kuncinya. Jadi buat teman-teman, motor bisa tampilan jadinya lebih rapi dan nggak terlihat banyak kabel kemana-mana gitu. Walaupun ini motor udah dilengkapi dengan electric starter, lampu sen depan belakang, stop lamp dan sebagainya udah lengkap semua. Tapi instalasi kelistrikan kita wajib untuk full rapi, nggak kelihatan gitu, biar nggak berantakan. Jadi udah jelas ya. Mungkin teman-teman dari kemarin banyak yang nanya, Mas, itu box akinya, kelistrikan dan sebagainya itu ditaruh di mana sih, kok nggak kelihatan? Termasuk yang di BMX juga paling banyak yang tanya di bagian itunya. Jadi udah kita jelasin, bahkan di video-video kita yang sebelumnya udah banyak banget nih kita ngejelasin tentang box kelistrikan. Bahkan kita sempat mungkin 1 tahun lalu ya, kita bikinin video yang khusus instalasi kabel body BMX Cup, gimana caranya rakit kabelnya terlihat rapi gitu. Oke, langsung aja kita coba hidupin seperti apa suaranya, dan ntar jangan-jangan udah ngebacot panjang lebar nggak nyala lagi ya kan. Oke, coba kita hidupin. Saya agak ngejauh karena suara mic-nya biar
dapat untuk suara model knalpot free flow ini cuy. Jadi suaranya dep enak lah. Teman-teman nilai sendiri. Jadi seandainya kurang sesuai dengan konsep motornya, suara knalpotnya dan sebagainya, jangan lupa ya kasih kritik dan saran di kolom komentar. Lanjut ke bawah lagi, untuk standar samping udah pasti kita custom, dan footstepnya pun juga kita custom. Jadi seandainya teman-teman mau footstep yang lebih rendah, lebih maju lagi dan sebagainya, itu by request aja. Dan ini ntar bakal kita coba test ride seperti apa nyamannya, kelayakannya dan sebagainya, posisinya dan tinggi badan ownernya udah sesuai atau belum gitu. Karena feeling saya ini motor bakal dengan footstep segini, tinggi badan saya 165, itu sedikit mengganggu nih seandainya dipakai orang Om Daniel itu dengan tinggi badan 175 atau 180. Jadi mungkin dengkulnya resiko kena di stang. Jadi bakal footstep ini kita turunin dan sedikit kita majuin. Jadi biar kaki lebih nyaman aja, karena otomatis kakinya lebih panjang ya. Jangan panjang tangan aja kata teman saya, bahaya kalau panjang tangan. Oke, saya rasa review kali ini udah lengkap. Ikutin perjalanan kita test ride motor ini seperti apa. Bakal kita bahas lengkap juga nyamannya dan kekurangan motor ini di bagian mananya, seperti video-video kita sebelumnya. Jadi teman-teman bisa tahu, oh motor custom seperti ini nyamannya, kerennya, kekurangannya dan sebagainya. Jadi untuk bahan pertimbangan seandainya teman-teman mau bikin sebuah motor custom idaman kalian. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat teman-teman semua, dan selamat malam umat manusia.